Oleh karena itu ikhwan, kita mendengar dalam hadis yang ma'ruf seringkali kita dengar di bulan puasa kemarin, bila mana seseorang berpuasa, maka ketika dia berbuka puasa, dia akan mendapatkan dua kesenangan. Lis-shaimi farhatan. Yang pertama, kesenangan pertama kapan? Ketika dia berbuka puasa. Yang kedua, inda liqa'i rabbih, kesenangan nanti di hari kiamat ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan yang pertama banyak sering kita memahaminya secara makna zahirnya. Ya, kalau orang puasa, ia buka pasti senang. Tadinya dia lapar, haus, makan dan minum ketika buka itu. Tapi ada makna yang tinggi. Dalam hadis itu dikatakan kesenangan ketika kita berbuka puasa bukan karena bisanya kita makan atau minum. Bukan. Namun karena apa kita senang ketika buka puasa? Karena sempurnanya nikmat taufik Allah untuk puasa di hari ini. Alhamdulillah, sempurna hari ini aku puasa. Berarti sempurnalah karunia Allah kepadaku untuk bisa aku berpuasa. Sempurnalah taufik Allah kepadaku untuk hari ini. Alhamdulillah. Nah itu, karena itulah kita senang ikhwan. Bisa saja Allah Ta'ala memberikanmu suatu peristiwa di tengah-tengah siang harimu sehingga engkau bisa membatalkan puasa, entah itu uzur ataupun tanpa uzur. Bisa jadi dicabut taufik itu ikhwan. Berapa banyak orang yang memulai puasanya di pagi hari namun siang hari dia batal, macam-macam, berarti hilang taufiknya. Tapi alhamdulillah ketika orang berbuka puasa, itu tanda bahwasanya Allah Ta'ala telah menyempurnakan taufiknya untuk berpuasa di hari itu kepada hamba ini. Wahakata. Oleh karena itu kita senang. Karena makna yang tinggi inilah kita senang di hari Idul Fitri. Berarti alhamdulillah sempurnalah taufik Allah kepada kita hingga bisa kita puasa Ramadan penuh. Hari-hari yang indah kita lewati ikhwani di bulan Ramadan yang sekarang hanya tinggal kenangan. Namun Ramadan itu indah bagi mereka yang membuat Ramadan istimewa. Bagi mereka yang mengistimewakan Ramadan, akhirnya pun Ramadan mengistimewakannya. Oh hakadha ikhwani. Hari-hari Ramadan hari yang sangatlah indah. Hari-hari Ramadan ikhwani, hari yang sangat indah. Kalau kita mengenang bersama, kita nostalgia deh. Di Ramadan salat tarawih yang 20 rakaat atau lebih atau kurang. Itu kenangan yang indah ya ikhwan. Kata. Ayat suci Al-Quran yang kita dengar dari imam juga kenangan yang sangat indah. Ketika kita bangun sahur, sebelum sahur kita sholat 2 rakaat, kenangan yang sangat indah. Waktu kita baca Quran dan kita bisa menghatamkan Al-Quran, nikmat yang luar biasa di Ramadan itu. Seseorang diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk bersedekah di Ramadan, itu kenangan yang luar biasa. Oh, indah hari-hari Ramadan ikhwan. Apalagi di malam-malam ganjilnya, mungkin banyak daripada kita hadir di sebagian al-khutumat. Itu kenangan yang sangat luar biasa. Wah kata ikhwan, kita membaca di khutbah Ghaf Ibn al-Jauzi ada suatu syair yang beliau utarakan di situ. Nah begitulah kaum salihin, mereka mengenang Ramadan dengan keindahan, dengan ketentraman. Beliau berkata, salamun minar rahmani kulla awani ala khairi syahrin gad madha wa zamani. Salamun ala syahri siyami fa innahu amanun. Beliau bilang apaan? Salamun, salam sejahtera kepadamu wahai bulan Ramadan. Wahakala. Salam sejahtera kepadamu wahai bulan yang membawa keamanan, ketentraman. Panjang tuh gosidahnya. Di akhir gosidah beliau bilang kayak gini, la in faniyat ayyamuka az-zuhru baghtatan famal huznu min qalbi 'alaika bifani faya ayyuha asy-syahrul mubaraku kun lana syafi'an ila ar-rahman kulla mudani. Walaupun harimu telah lewat wahai Ramadan, namun kesedihan dan kepiluhan di hatiku senantiasa akan ada. Sedih hati ini atas kepergianmu dan senantiasa kesedihan itu bersamaku. Tidak akan fana kesedihan itu. Nah begitu ikhwan. Jadi mereka melalui 6 bulan yang akan datang ini dengan kepiluhan, kesedihan atas kepergiannya Ramadan. Kemudian 5 bulan yang akan datang lagi mereka
menyambut Ramadan tahun depan dengan kesenangan, maka menjadilah setahun penuh seakan-akan Ramadan. Sebagaimana kita mendengar dalam hadis yang ma'ruf, law alimat ummati ma fi Ramadan latamannat an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Kalau seandainya umatku mengetahui apa keutamaan Ramadan, karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka di Ramadan, maka niscaya mereka akan berangan-angan coba setahun itu Ramadan. Bagi para kaum solehin, mereka melalui setahun penuh dengan keindahan Ramadan, ikhwan. Wahakadha fa ya ayyuhas syahrul mubaraku, mereka bermunajat nantinya, wahai bulan Ramadan, jadilah engkau syafaat bagi kami ketika kami berhadapan dengan Allah nanti di hari kiamat. Begitu ikhwan. Karena kita mendengar juga dalam hadis yang sahih bahwasanya Al-Qur'an dan puasa, mereka berdua akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada seorang hamba yang divonis wajib untuk masuk neraka, maka datang Al-Qur'an dan som puasa. Yang Al-Qur'an berkata, ya Allah, sungguh orang ini telah membacaku pada masa hidupnya, dan sungguh ya Allah, haramtuhun nauma, aku sungguh telah mencegahnya tidur di malam hari demi membacaku. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah syafaatku untuknya, kata Al-Qur'an. Memohon syafaat untuk keselamatan orang ini. Kemudian yang kedua, puasa yang maju. Ya Allah, sungguh orang ini telah berpuasa pada masa hidupnya. Haramtuhul akla bin nahar, dan sungguh aku telah mencegahnya untuk makan di siang hari demimu ya Allah. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah syafaatku untuknya. Ini kata siapa? Kata puasa. Akhirnya itu hamba diampuni dosa-dosanya dan dihapus statusnya yang tadinya wajib masuk neraka, langsung masuk surga. Berkat apa? Berkat syafaatnya Al-Qur'an dan puasa. Nah, wahakadha ikhwan. Seringkali kita mendengar tawasul ulama kita, aulia kita kepada syahr Ramadan, wahai bulan Ramadan, jadilah engkau saksi baik untuk kami nanti di hari kiamat. Nah, Ramadan bisa menjadi saksi baik bila mana kita memang menjadikan Ramadan sebagai saksi baik untuk kita. Wahakadha ikhwan. Semoga Allah Ta'ala kembalikan kita di Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat dan afiat dan aman. Karena itu belum pasti ikhwani. Berapa banyak kita melihat teman-teman, kerabat, ya kan, yang tahun kemarin Ramadan bersama kita, yang tahun kemarin hari raya bersama kita, tapi sekarang sudah nggak ada lagi, mereka pindah ke alam yang lain. Wahakadha. Kita nggak bisa memastikan. Bisa nggak ente pastikan tahun depan bakal puasa lagi, tahun depan bakal duduk di sini lagi? Nggak bisa. Siapa tahu tahun depan kita sudah berhadapan dengan tanah liang lahat. Maka ikhwani, persiapkanlah bekal untuk akhirat nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wahakadha ikhwan. Hari ini hari yang mulia ya ikhwan. Hari yang dipenuhi keberkahan, kemuliaan, dan kita memang disuruh untuk bergembira di hari ini, bergembira dengan fadlullah, karunia Allah, dan dengan rahmat Allah. Qul bi fadlillah wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wahakadha. Kalau bukan karena perintah kita, kalau bukan karena perintah Allah untuk kita untuk bergembira di hari ini, maka pasti akan habis hati kita ditimpa kesedihan karena ditinggal Ramadan. Tapi enggak ikhwan, Allah Ta'ala menyuruh kita untuk bergembira di hari ini.